Pak Andre udah ngomong, langsung kesimpulan. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota DPR RI Komisi 6 yang saya hormati, dan jajaran Direksi Pertamina yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah mendengar keterangan Pak Ibu Dirut tadi kepada kita di Komisi 6. Yang paling penting kameranya ke Pak Demer, itu yang penting. Itu yang paling penting. Pimpinan yang sangat low profile duduk di kursi anggota, itu yang penting itu. Jadi kamera tolong Pak Demer tetap ada. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada yang merayakan, taqabbalu minna wa minkum, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Ibu Nike, Ibu Dirut tadi. Kalau kita bicara subholding tadi, kita sudah mendengar keterangan detail bagaimana Pertamina lebih efisien, dan faktanya memang Pertamina bisa bangkit ya. Di mana tahun 2020 awal rugi, di akhir tahun 2020 bisa mendapat keuntungan 14 triliun. Itu menunjukkan faktanya memang subholding ini berhasil ya. Oke, jadi kalau bicara angka 14 triliun itu menunjukkan 10 bulan subholding ini berhasil. Lalu kedua, kita juga mendengar target tahun 2021 ini targetnya 28 triliun. Nah, mudah-mudahan ini bisa betul-betul tercapai, Bu. Ya, harapan kami di Komisi 6 angka 28 triliun tahun 2021 ini mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi angka yang disampaikan Pak Herman Khairon tadi, penguasa Pertamina, penguasa Godfather Balongan ini benar-benar terjawab itu, bahwa dari Pertamina. Saya nanya ke Direksi Pertamina bukan kepada Andre. Iya, jadi bisa terjawab dengan angka-angka yang muncul. Nah, itu pertama. Jadi 14 triliun di 2021, 2020, dan insya Allah harapan kita di 2021 ini 28 triliun. Sehingga betul-betul subholding ini bisa dirasakan manfaat. Nah, bicara IPO, Bu, tadi saya mendengar ada pembicaraan IPO. Kita komisaris seluruh BUMN lah. Jadi saya ingin sampaikan, IPO ini saya ingin menggarisbawahi, yang di IPO kalau pun terjadi pasti bukan Pertamina Holding kan, Bu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah maupun Pertamina untuk meng-IPO Pertamina. Itu penting, itu digarisbawahi. Nah, mungkin nanti bisa kita dalami di Panja BUMN Energi bahwa kalau ada IPO itu di mana? Dicucu perusahaan kah? Dicicit perusahaan Pertamina kah? Yang jelas yang perlu kami garis bawahi, Bu, bahwa IPO itu tentu harus bisa menyebabkan peningkatan nilai aset, Bu, atau unlock value ya. Jadi kalau kita lihat dari paparan Ibu tadi, banyak anak perusahaan yang bisa ditingkatkan nilai asetnya secara strategis. Tadi kita lihat ada PIS contohnya, dengan virtual piping itu ya, itu saya bisa memprediksi nilai perusahaan PIS yang mungkin sekarang mungkin 3 miliar dolar ya, itu bisa naik menjadi 5 miliar dolar ya. Nah, lalu juga PIS. Lalu yang kedua juga seperti geothermal energy yang tadi kita lihat ada direksi juga hadir di sana. Jadi banyak hal yang paling penting kita garis bawahi, Bu, di Panja BUMN Energi tadi yang dipimpin oleh Pak Demer ini, Bu. Ketua Panja ini yang Pak Demer ini, itu Ketua Panja BUMN Energi. Nanti kita mungkin akan mendalami rencana IPO Pertamina. Nah, perlu digarisbawahi itu, Bu. Dalam pertemuan ini saya mau menggarisbawahi bahwa Pertamina tidak pernah akan dilakukan IPO terhadap Pertamina. Tapi mungkin saja ya, cucu cicit Pertamina. Nah, mungkin itu saja. Lalu terakhir, Bu, untuk ini penting diluruskan, jangan sampai nanti di media ditulis Komisi 6
mempertanyakan rencana IPO Pertamina. Pertamina tidak pernah di IPO, itu penting. Yang ketiga Ibu, ini penting mewakili Dapil Sumatera Barat. Nah, sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil Sumatera Barat. Satu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pertamina, BPH Migas, Menteri BUMN dan Presiden Republik Indonesia yang sudah menaikkan kuota BBM bersubsidi di Sumatera Barat. Itu pertama ucapan terima kasih kami mewakili masyarakat Sumatera Barat bahwa hadiah bulan Ramadan dan Idul Fitri bagi masyarakat Sumatera Barat, Presiden, BPH Migas, Pertamina dan Kementerian BUMN menyetujui kenaikan kuota BBM bagi masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah surat kami di November 2019 sebagai anggota DPR sudah terjawab dengan kenaikan kuota resmi yang dimana Kepala BPH Migas mengantarkan SK resmi ke Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat. Yang kedua adalah Bu, di luar itu saya ingin memberikan masukan. Ini ada laporan dari daerah Kabupaten Pasaman, dapilnya Bu Nevi itu, ya, bahwa harga eceran tertinggi itu LPG 3 kilo itu adalah sekitar 18.000 ya, 45.000. ya. Jadi eceran tertinggi itu sekitar, saya baca dulu Bu, izin. Saat ini adalah 18.600. Itu sesuai dengan Pergub nomor 95 tahun 2014. Nah, tapi masyarakat mengeluh saat ini di eceran dan warung-warung itu harganya 30.000 bahkan sampai 45.000 per tabung. Nah, yang saya minta pihak Pertamina menginvestigasi ini karena setahu saya dan menurut laporan saya dapatkan pasokan tidak terganggu, pasokan lancar, ya, tidak ada kekurangan pasokan di Sumatera Barat. Yang ada itu kenapa di warung-warung dan di tingkat pengecer harganya jauh naiknya luar biasa sampai 45.000 per tabung. Jadi mohon itu diinvestigasi Bu, sehingga masyarakat tidak mendapatkan beban berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.